Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan PT Digital Media Tama Maksima sangat besar sejalan dengan perspektifnya bisnis digital di masa pandemi. Kita akan membahas kinerja serta strategi digital Media Tama Maksima bersama Direktur Utama Digital Media Tama Maksima, Budiasto Kusuma. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Ini kalau kita berbicara tentang digital, nampaknya ini tahunnya digital di 2020 ini begitu ya. Jadi kayak seperti blessing in disguise karena pandemi. Untuk perseroan sendiri bagi Digital Media Tama Maksima, seperti apa kinerja perseroan khususnya ini setelah IPO kemarin dan di masa pandemi seperti ini, seperti apa kinerja dari perseroan secara keseluruhan begitu Pak? Ya, kami cukup bersyukur ya di tahun ini walaupun challenge yang kita hadapi bersama adanya COVID-19 dan pandemi yang ada gitu ya, juga cukup memukul di sektor retail ya, terutama yang F&B dan lifestyle ya. Tapi memang di sisi positifnya di era saat ini memang teknologi digital menjadi mendapatkan momen percepatan, gitu ya, percepatan. Jadi salah satu solusi yang dimiliki oleh Digital Media Tama Maksima kebetulan masih bisa bertumbuh secara revenue 270% ya di tahun ini, dengan net profit yang tumbuh sekitar 236% di compare dengan tahun lalu. Hingga tahun ini revenue kami mencapai 347 miliar tadi yang sudah di-mention dan profit di 24,8 miliar gitu ya. Nah, memang dari sisi segmen retail ini dengan adanya pandemi tentunya memaksa mereka untuk lebih cepat mengadopsi teknologi digital, terutama dari sisi delivery promosi, delivery konten, dalam beraktivitas komersial gitu ya. Dan kebetulan memang solusi yang paling siap saat ini salah satunya adalah yang dimiliki oleh Digital Media Tama Maksima, yaitu dalam bentuk kalau Ibu bisa lihat di retail sekarang menu board sudah digital, gitu ya, promotion sudah melalui layar-layar digital, gitu ya, menu di toko A dan toko B harusnya berbeda sesuai dengan segmen marketnya di masing-masing area. Masing-masing jenis retailnya, area perkantoran dengan area perumahan harusnya berbeda. Protokol kesehatan juga via digital sekarang ya? Betul, protokol kesehatan pun juga via digital. Makanya salah satu yang kita kembangkan adalah smart detection untuk teman-teman di retail. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat di retail itu kan mereka sampai spending satu orang khusus hanya untuk mengecek suhu, gitu ya. Bayangkan itu ya. Kalau satu cycle itu satu hari itu butuh 2 shift, at least mereka harus spending OPEX 2 orang hanya untuk mengecek suhu gitu ya. Padahal orang-orang tersebut kan harusnya bisa dioptimalkan menjadi komersial, membantu di sisi komersial ya, seperti itu. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa saingan di dunia digital untuk perseroan di sektor digital ini sekarang karena momentumnya tepat dan juga semakin banyak berkembang begitu. Sebenarnya untuk Digital Media Tama Maksima sendiri, segmen seperti apa yang akan dituju untuk melihat kondisi seperti sekarang? Ya, saat ini memang kami masih fokus di segmen retail, ya. Jadi mulai dari retail groceries, F&B dan lifestyle, yang which is memang itu bidangnya salah satu bidang utama dari Digital Media Tama Maksima. Dan kebetulan di saat kondisi saat ini kami diuntungkan dengan kami sudah siap dengan infrastruktur sebelum adanya pandemi, gitu ya. Jadi di saat pandemi ini justru menjadi momen percepatan untuk memperluas layanan kami ke retail gitu. Oke, kalau untuk target pertumbuhan pada segmen cloud advertising dan trade marketing hingga akhir tahun seperti apa Pak Budi? Ya, kami akan melanjutkan tren pertumbuhan double digit, gitu ya, double digit sesuai dengan yang sudah kami capai saat ini. Karena memang beberapa klien di retail pun ada beberapa segmen yang justru ekspansi di saat pandemi ini ya. Salah satunya adalah retail groceries gitu ya. Dan kita harapkan di kuartal 4 ini juga ada percepatan ekspansi dari segmen retail yang terhambat di kuartal-kuartal sebelumnya. Seperti retail F&B dan retail lifestyle yang kami harapkan di kuartal 4 ini justru menjadi momen untuk
bertumbuh lagi karena PSBB kan sudah lebih melunak gitu ya. Konsumen juga sudah mulai mendatangi tempat-tempat pembelanjaan gitu ya. Betul, betul. Dan kita lihat ini menjadi momen pertumbuhan yang harusnya menjadi lebih potensial daripada kuartal sebelumnya. Oke, ada tidak sedikit kekhawatiran di saat kehidupan kembali normal lagi, begitu saat masyarakat juga sudah mulai langsung datang ke toko atau tidak lagi sudah mulai berkurang dengan aktivitas online atau digital mereka, akan seperti apa persaran atau sektor-sektor atau bisnis di bidang digital ini khususnya dari Media Tama Maksima ini akan punya strategi lain tidak, begitu Pak? Ya, justru uniknya solusi kami ini kan mengkawinkan digital dengan offline retail ya. Jadi dalam kesempatan kembalinya normalisasinya masyarakat ke retail, justru akan menguntungkan dari retail yang memakai solusi dari kami, gitu ya. Jadi memang tren digital saat ini sudah tidak bisa dibendung lagi, konsumen sekarang sudah memasuki era informasi, jadi artinya retailer sendiri, teman-teman di retail sendiri harus cepat-cepat mengupgrade mereka punya infrastruktur, mengikuti perubahan dari behavior konsumen yang ada, gitu ya. Kalau konsumen zaman dulu dengan zaman sekarang, wah itu revolusinya sudah sangat jauh sekali ya. Jadi sekarang orang begitu datang udah tahu nih, dia pengen apa gitu ya. Kedua juga mereka sangat mudah sekali mengcompare antara retail A dan retail B gitu ya. Jadi makin unik komunikasi marketing yang disampaikan ke konsumen retail, itu makin efektif promosi mereka ke konsumen. Gitu ya. Oke, justru malah tidak akan mematikan usaha di bidang di dunia digital karena justru itu akses yang paling cepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat begitu ya, khususnya untuk bidang retail. Pak Budi, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Digital Media Tama Maksima merupakan salah satu emiten papan pengembang yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 21 Oktober 2020. Dan rekan saya Ahmad Murodi akan menyampaikan sejumlah informasi dari PT Digital Media Tama Maksima. Silakan Dodi. Ya, Cakri dan juga pemirsa, sejak melantai di bursa, PT Digital Media Tama Maksima menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik investor. Dan berikut sejumlah data terkait emiten dengan kode saham DMMX. Oke, kita lihat ini dia daftarnya PT Digital Media Tama Maksima Tbk, kode sahamnya adalah DMMX, IPO tahun lalu 21 Oktober 2019. Papan pengembangan kemudian sektornya Trade, Services and Investment, subsektor adalah Advertising, Printing and Media. Bidang usahanya adalah jasa penyedia platform media digital. Selanjutnya kita lihat ini adalah daftar pemegang saham DMMX yang paling banyak atau mayoritas adalah PT Jaya Distribusi Retail 2 miliar lembar saham atau 26%, diikuti oleh PT NFC Indonesia Tbk 1,68 miliar lembar saham atau 21,95%. Kemudian ada PT Jaya, diikuti oleh PT Kresna Jubilum Indonesia 1,26 miliar lembar saham 16,41%. Kemudian ada PT Digital Media Tama Maksima Tbk 432 juta dan PT Mcash Integrasi Tbk 421 juta. Selanjutnya pemirsa, kita bisa lihat ini adalah pergerakan saham. Ya, pergerakan nilai saham DMMX dibuka di awal tahun Rp218 per lembar saham, kemudian turun di Februari hingga 174, dan seperti saham-saham lainnya di bulan Maret ketika era pandemi ini juga mengalami penurunan cukup tajam Rp53 per lembar saham. Sempat bounce back hampir 2 kali lipat di 22 April Rp103 per lembar saham, dan ini kemudian di Juli 29 ini mencapai harga tertingginya Rp238 per lembar saham. Turun sedikit di Agustus, 26 Agustus 196, kemudian turun lagi di akhir September 170, dan ini adalah harga di penutupan perdagangan sebelum libur panjang kemarin Rp173 per lembar saham. Ya, demikian Cakri informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Dodi untuk informasinya. Kembali di Dialog Corporate Action pemirsa, masih bersama Direktur Utama Digital Media Tama Maksima, Budiasto Kusuma. Pak Budi, ini kita sebelum membahas seperti apa ada kinerja yang menarik yang dilakukan oleh perseroan dengan Bumi Langit. Tadi ingin mengomentari sedikit soal pergerakan saham dari DMMX, di mana kalau kita lihat Maret ini tidak bisa dipungkiri mungkin semua perusahaan, semua perseroan ini mengalami penurunan yang drastis begitu di Maret, di awal pandemi. Tapi ini yang menarik adalah dari Maret di harganya yang Rp53 per lembar saham, lalu di bulan Juli cukup melesat di Rp238 per lembar saham. Kondisi seperti apa yang terjadi pada perseroan hingga berdampak pada kenaikan harga saham yang cukup signifikan di bulan Juli? Ya, kalau dari kami tetap fokus di fundamental. Jadi karena memang perseroan cukup banyak mendapatkan proyek-proyek yang sudah di-captive dari akhir tahun lalu ya. Jadi sehingga kami memutuskan untuk fokus saja di fundamental gitu ya. Nanti hasil dari market perception maupun market price tentunya kami ikuti dari fundamental yang kami bangun. Oke, baik. Fokus pada fundamental begitu ya. Kalau kita tadi juga sempat berbincang di segmen awal bahwa strategi Jitu yang dimiliki oleh DMMX nampaknya ini akan terus dijalankan khususnya di masa pandemi. Bagaimana menumbuhkan perseroan di bidang digital ini. Lalu seperti apa kerjasama itu tadi yang dijalin, justru kenapa menyasarnya ini di bidang media khususnya perfilman begitu. Bumi Langit yang sedang hits juga salah satunya. Jadi benang merahnya itu dari infrastruktur yang dimiliki oleh perseroan ya. Jadi perseroan kebetulan memang sudah mempunyai jaringan cukup luas dari sisi platform digital marketing dan trade marketing, gitu ya. Kita sudah punya hampir saat ini sudah di sekitar 86.000 points, gitu ya. Yang tentunya yang namanya advertising maupun marketing itu tidak bisa dilepaskan dengan konten gitu ya. Kita lihat ini bisa menjadi salah satu terobosan sinergi yang sangat positif untuk dari sisi strategis untuk perkembangan poin-poin dari digital media Tama Maksima gitu ya. Dan ini akan sudah dilakukan, sudah berjalan sejauh ini. Nah, ini yang saat ini kita mau melakukan inisiatif kan beberapa, kemarin sudah kita announce juga dari kolaborasi dengan Bumi Langit. Jadi DMMX ini melakukan investasi di holding Bumi Langit itu sendiri, juga melakukan joint venture untuk digital platform bersama Bumi Langit. Juga kita melakukan investasi dari production film untuk konten-konten Bumi Langit ke depan. Jadi ada 3 inisiatif yang kita lakukan. Nah, dari 3 inisiatif tersebut, memang kita mau membuat satu ekosistem yang sangat kuat nantinya, yang dikolaborasikan dengan poin-poin dari platform digital DMMX, gitu ya, di segmen retail. Gitu. Kita lihat itu akan menjadi salah satu unique selling point yang akan menjadi pembeda, gitu ya, pembeda layanan kami di segmen retail. Gitu. Baik, jadi ini jadi simbiosis mutualisme antara sektor media untuk film dan juga dari digital, begitu ya Pak Budi ya. Kalau untuk anggaran CAPEX-nya sendiri untuk tahun depan Pak, kalau kita berbicara soal keuangan dari perseroan akan seperti apa? Ya, tahun depan kami masih mau memiliki cukup banyak cash flow karena kan tahun lalu kami baru IPO ya. Dan di tahun depan ini rencana pengembangan kami mengikuti dengan forecast perseroan yang akan didorong dari segmen managed service dan infrastructure as a service, ya, dan ditunjang oleh trade marketing promo dan advertising essence hub. Kami perkirakan kami akan spending di kisaran 90 sampai 110 miliar ya di tahun depan. Dan biasanya kalau untuk sektor dari usaha digital sendiri, sektor apa sih Pak yang spendingnya paling besar, khususnya untuk melihat kebutuhan di saat sekarang ini kompetitor di bidang digital ini juga semakin besar, semakin banyak begitu? Iya, kalau dari sisi segmen memang kami lihat dengan fokusnya kami di segmen retail,
Dan retail ini di Indonesia masih dalam tahapan awal dalam penetrasi pengembangan infrastruktur digital. Jadi di tahun depan pun kami masih akan fokus di segmen retail. In paralel, kami juga akan kembangkan di segmen offices dan hospitality gitu ya. Oke, untuk 3 sektor itu ya. Lalu terakhir, aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perseroan dalam waktu dekat setelah tahun lalu sudah IPO? Ya, tahun ini kan sudah cukup banyak ya aksi korporasi inisiatif dari DMMX, salah satunya dengan Bumi Langit gitu ya, dengan kami menginovasikan smart detection ya. Untuk jangka pendek sih kami fokus untuk memperkuat infrastruktur yang sudah kami lakukan melalui inisiatif yang sudah dilakukan gitu ya. Salah satunya dengan Bumi Langit ini kami dalam tahapan sedang membangun infrastrukturnya untuk persiapan di tahun depan gitu. Oke, baik. Kita akan lihat seperti apa perkembangan dunia digital dan seperti apa juga perluasan dan diversifikasinya begitu untuk mendukung perkembangan ekonomi kita dan kehidupan masyarakat begitu ya, khususnya di masa pandemi. Baik, terima kasih banyak Pak Budiasto Kusuma, Direktur Utama Digital Media Tama Maksima. Sukses terus untuk perseroan. Terima kasih.